Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan bahas lagi tentang PPK guru ya. Tapi di sini lebih terkait kepada yaitu riwayat pekerjaan ya. Jadi banyak sekali teman-teman kemarin yang bertanya tentang video yang sudah saya unggah terkait dengan cara mengisi ataupun video panduan cara mengisi daftar riwayat hidup untuk guru PPK ya. Jadi karena banyak sekali yang dikomen di video tersebut ya, karena banyak sekali yang komen yang nanya itu hampir semuanya pertanyaan yang sama ya, dan kemudian baik itu dari Facebook, baik itu dari WA saya yang masuk, itu banyak sekali yang bertanya SK apa saja yang harus dimasukkan ke dalam riwayat pekerjaan Pak Mun. Nah, oke. Jadi sebelum saya jawab ya, nanti ada beberapa prosedur yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya terkait pengisian pekerjaan dan bagaimana cara mengisi baik itu honor negeri dan honor swasta ya. Jadi teman-teman tetap lihat video ini hingga akhir ya, biar paham bagaimana pengisian antara guru honor dengan guru honor yang negeri dengan honor yang swasta ya. Jadi ada sedikit perbedaan cara pengisiannya ya. Oke, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum saya bahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Pak Mun, karena kita akan terus bahas tentang masalah pendidikan di channel ini ya. Jadi teman-teman ya, langsung saja kita bahas ya. Jadi di riwayat pekerjaan ini adalah riwayat di mana teman-teman itu bekerja sebelumnya ya, baik itu di pemerintahan atau di swasta. Nah, untuk yang di pemerintahan, teman-teman bisa klik di bagian pilih instansi. Kemudian teman-teman silahkan pilih instansi mana, baik dari badan ataupun kementerian. Dan kalau memang setingkat dengan kabupaten, silahkan teman-teman ketikkan di sini nama kabupatennya teman-teman. Saya misalkan di sini Aceh Utara ya, misalkan seperti ini saya misalkan. Nah, kemudian di sini ada instansi pemerintahan ataupun perusahaan. Nah, untuk yang di bawah ataupun di sekolah negeri ya, itu hilangkan aja ini. Oke, kita pilih lagi nama kabupatennya, misalkan ini Aceh Utara ya. Kalau memang nanti setara dengan provinsi, itu klik aja sini nama provinsi ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau memang dari tingkat SMA itu kan biasanya di Dinas Pendidikan Aceh ya, maka harus dibuat di sini pemerintah Aceh, kemudian buatkan di sini Dinas Pendidikan Aceh ya. Kemudian misalkan kembali kita ubah ya setingkat dengan kabupaten, kemudian di sini kita buat nama sekolahnya, misalkan SD Negeri 78 misalkan di mana ya, misalkan seperti ini ya contohnya ya, contoh. Kemudian jabatannya misalkan guru kelas. Nah, kalau setingkat dengan SMP misalkan guru mapel, guru mata pelajaran apa gitu ya, misalkan pelajaran bahasa Indonesia, matematik, pendidikan agama Islam ya. Nah, kemudian tanggal mulainya, misalkan di sini saya tulis aja misalkan guru kelas. Kemudian tanggal mulainya, ini contoh aja ya teman-teman, misalkan tanggal sekian, kemudian selesainya tanggal sekian ya, ini tanggal sekian. Kemudian gaji pokoknya, kalau memang tidak tidak punya gaji ya, bisa di strip ya. Jadi strip ini sebagai konfirmasi bahwa kita memang sudah mengetahui ataupun sudah mengisi ya. Boleh juga nol ya, yang penting terisi ya teman-teman. Boleh juga nol ataupun strip aja ya. Kalau memang ada gajinya, silahkan dituliskan gajinya, misalkan 300.000. Kemudian ini nomor suratnya diisikan, nomor surat di bagian ini. Kemudian tanggal, nah ini adalah tanggal suratnya ya teman-teman. Kemudian masukkan tanggal suratnya. Kemudian nama pejabat, biasanya ini adalah kepala sekolah kalau memang di sekolah. Nah, pejabat ini adalah yang mengeluarkan SK
honornya teman-teman. Nah, untuk yang mengisi ya, yang mana kita yang mengisi, maksudnya kriteria SK apa saja yang masuk di bagian ini kita bahas ya. Jadi yang pertama itu isi data SK honor pertama menjadi guru di sekolah induk, adapun di sekolah tersebut ya. Jadi SK honor pertama. Nah, kenapa SK honor pertama? SK pertama Anda bekerja di instansi pemerintahan, udah pasti SK honor pertama ya. Nah, kemudian isikan data perubahan status PTK. Nah, misalkan Anda dari guru menjadi kepala sekolah, ataupun dari kepala sekolah turun lagi menjadi guru. Nah, SK itu harus diisi juga, artinya perubahan status jenis PTK Anda itu harus dibuatkan. Nah, jadi ada dua misalkan di sini nama capseknya Pak Mun, nah, misalkan seperti ini, kita klik simpan. Nah, ini kan SK pertama jadi honor. Nah, kemudian kita tambah lagi ya, kita tuliskan lagi seperti tadi ya. Ini masih cara untuk untuk honor negeri ya. Nanti kalau swasta beda lagi. Nah, kemudian jabatannya apa seperti tadi. Nah, tuliskan misalkan dia udah jadi tenaga honor apa gitu ya, tendik ya, yang termasuk tendik. Nah, jadi kalau memang ada perubahan pada status PTK-nya, maka harus dilampirkan SK perubahan status tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, isikan data SK perubahan status honor. Nah, misalkan dari SK honor pertama dia di sekolah, artinya yang mengangkat adalah kepala sekolah, kemudian dia berubah status menjadi SK honor murni atau biasa disebut dengan SK honor bupati ataupun gubernur. Nah, SK perubahan itu juga harus dilampirkan karena perubahan status pejabat ya. Di sini bukan lagi kepala sekolah, tapi melainkan bupati ataupun gubernur ya. Jadi teman-teman isikan SK perubahan dari kepala sekolah, dari SK honor sekolah menjadi SK honor bupati, itu ada penambahan, jadi sudah ada 3 ya. Kemudian isi jika ada ya, tapi kalau memang tidak ada ya nggak usah dipaksakan ya teman-teman. Kemudian isikan data SK terakhir. Nah, SK terakhir ini untuk membuktikan bahwa status teman-teman, misalkan dia dari honor sekolah ya, dari tahun 2015 sampai 2021, maka dia hanya mengisi yang 2015 dan 2021. Kalau semuanya SK dari tahun 2015 dimasukkan ke dalam satu file, itu tidak mungkin dalam ukurannya 1 MB, tapi melebihi. Nah, sementara pada sistem ini diminta kita harus mengunggah file itu di atas 100 KB, maksimalnya 1000 KB ataupun 1 MB ya. Jadi tidak akan tercover ya di dalam satu file kalau memang semua SK dia itu dimasukkan ke dalam satu file. Nah, jadi baiknya kita mengambil dari SK pertama, kemudian SK terakhir ya, jika memang tidak ada perubahan status yang sudah saya jelaskan ini ya. Jadi sudah paham ya teman-teman. Jadi kalau memang dia dari awal hingga akhir menjadi honor sekolah ataupun yang tanda tangan kepala sekolah, maka cantumkan SK honor pertama, kemudian SK honor terakhir. Kalaupun nanti di perjalanan karirnya dari honor sekolah menjadi honor bupati, maka lampirkan SK dia menjadi bupati, menjadi honor SK bupati, kemudian sampai dengan terakhir. Nah, kalau memang dia terakhirnya jadi SK honor bupati, maka lampirkan SK terakhir honor bupati ya. Kemudian isikan data SK perubahan honor ya. Kalau memang dia awalnya jadi guru kemudian jadi kapsek, maka lampirkan juga SK perubahan tersebut ya. Ini baik swasta ataupun negeri ya, ini berlaku seperti itu ya. Kalau memang dari swasta, kalau memang dia awalnya dari sekolah swasta, maka biasanya itu yang tanda tangan adalah kepala yayasan. Nah, itu melampirkan SK pertama di yayasan tersebut,
Kemudian yang kedua, melampirkan SK terakhir dari yayasan tersebut kalau memang tidak ada perubahan yang saya sebutkan, baik itu status ataupun perubahan ini. Oh, kemudian ada perubahan ini jenjang ya. Jadi perubahan jenjang. Nah, misalkan yang maksud saya di sini adalah perubahan jenjang. Misalkan dia awalnya SD nih. Dari SD dia honor pertamanya itu 2015 sampai 2017. Nah, di 2017 ternyata dia pindah ke SMA ataupun SMP. Nah, maka dilampirkan juga SK perubahan jenjang tersebut ya. Berarti yang datangan adalah kepala sekolah SMP-nya ya. Maka dilampirkan juga SK pertama pindah ke SMP. Nah, kemudian nanti dibarengi dengan penambahan penambahan SK terakhir di SMP, karena dia kan terakhir di SMP walaupun dia SK pertamanya itu di SD ya. Jadi SK perubahan itu dilampirkan. Nah, jadi untuk negeri seperti itu. Nah, untuk swasta bedanya itu adalah ada di cara mengisi. Nah, untuk swasta ya saya jelaskan di sini itu tambah pekerjaan kalau swasta. Nah, untuk instansi pemerintahan di swasta itu jangan diisi. Ya, jangan diisi, jangan pilih pemerintahan, tapi langsung saja misalkan SD ataupun SMP ataupun SMA swasta ya. Kemudian SD misalkan SD swasta. Nah, misalkan namanya Iskandar Muda ya. Nah, misalkan seperti ini SD swasta. Nah, kemudian jabatannya apa? Misalkan kalau jenjang guru SD misalnya guru kelas ya. Kemudian tanggal mulai pertama jadi honor, kemudian tanggal selesainya kapan, bisa di akhir Desember juga. Kemudian gaji pokoknya berapa, kemudian nomor suratnya berapa, tanggal suratnya berapa, kemudian nama kepala sekolahnya, pejabat ya, nama kepala sekolahnya. Jadi bedanya swasta dengan negeri, kalau negeri kita pilih instansi ya, pilih instansi misalkan di mana tadi, kemudian setelah itu baru isi nama di SD. Nah, kalau untuk swasta kita cuma klik riwayat pekerjaan, jangan pilih instansi lagi, langsung aja ketik SD swasta ataupun SMP swasta bla 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 gitu, kemudian jabatan, kemudian tanggal mulainya, tanggal selesainya, kemudian gaji pokoknya berapa, nomor ya, tanggal surat. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bagaimana cara mengisi ataupun tambah riwayat pekerjaan baik itu dari honor ataupun untuk swasta ya. Jadi jangan banyak yang bertanya lagi karena ini memang sudah saya jelaskan secara detail ya. Kalau untuk honor PPK guru itu dari SK honor pertama. Kemudian kalau memang tidak ada perpindahan jenjang, maka isikan SK honor terakhir. Nah, kalau memang nanti ada perubahan status, ya misalkan dia dari guru, kemudian dia jadi kepala sekolah, ataupun dari kepala sekolah jadi guru, itu diisikan kembali. Kalau ada perubahan jenis PTK-nya ya. Kemudian isikan data SK perubahan status honor ya. Itu sudah saya jelaskan tadi. Berarti dari dia honor pertama, kemudian dari tambah lagi SK honor bupati, kemudian nanti terakhirnya dia isikan SK terakhir menjadi honor SK bupati. Kemudian isikan data SK terakhir, oke. Kemudian perubahan jenjang. Nah, kalau memang ada perubahan jenjang, awalnya dia dari SD ataupun TK, kemudian masuk ke SMP, maka itu harus dilampirkan juga SK pertama dia di SMP dan kemudian nanti tambah lagi SK dia terakhir kalau memang dia masih honor di SMP ya. Mungkin sudah saya sudah saya putar-putar ya, sudah saya jelaskan juga teknis pengisian baik dari negeri ataupun swasta. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan semuanya yang sudah lulus PPK guru ya. Selanjutnya nanti akan saya bahas terkait dengan kriteria seperti apa yang tidak lolos tentang pemberkasan DRH ini, daftar riwayat hidup ya.
Jadi hati-hati teman-teman dalam mengisi DRH ini. Tapi untuk masalah riwayat pekerjaan ini tidak terlalu signifikan dalam hal verifikasi ya. Tapi kalau memang ada riwayatnya ya silakan ya. Kemudian untuk tanda jasa dan penghargaan ini sesuai yang ada di bagian ini harus kita pilih ya. Kalau memang ada silakan, kalau memang tidak ada diabaikan ya. Dan kemudian untuk riwayat prestasi itu misalkan menjadi guru teladan tingkat kabupaten, misalnya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Kemudian tingkatnya sudah saya jelaskan juga, misalkan tingkat provinsi, misalkan guru teladan, misalkan ataupun misalkan apalah menjadi duta besar ataupun apa namanya duta rumah belajar misalkan ya. Nah, jadi tambahkan di bagian ini ya, tingkat misalkan nasional ataupun provinsi ya. Kemudian tahunnya berapa ya. Jadi tambah prestasi di bagian itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, kalau memang ada pertanyaan silakan Bapak Ibu tanya di kolom komentar ya. Karena lebih fast responnya saya di kolom komentarnya YouTube daripada Bapak Ibu langsung tanya ke saya via WA ya. Karena nggak semua pesan Bapak Ibu itu tercover dengan maksimal karena memang banyak sekali yang bertanya ya. Saya Pak Mun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan.